Polda Metro Jaya menangkap 20 orang terkait aksi unjuk rasa ricuh di depan gedung DPR Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut 20 orang yang ditangkap bukan bagian dari masa aksi. Dua puluh orang ditangkap akibat melempari petugas dan merusak fasilitas umum saat pembubaran demo malam tadi di depan gedung DPR RI. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, 20 pelaku merupakan pelajar dan pengangguran, sehingga dipastikan bukan merupakan bagian dari masa aksi. Saat ini polisi masih memeriksa 20 orang pelaku di Diskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya sempat terjadi kericuhan ketika masa pendemo dibubarkan petugas. Sejumlah oknum pendemo melempari petugas dengan botol kaca dan merusak mobil petugas lantas. Masa dibubarkan karena telah lewat batas waktu berunjuk rasa, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada saat pembubaran kemarin, ada sedikit insiden. Pada saat pembubaran sekitar jam 9 malam, pada saat sudah teman-teman dari mahasiswa sudah bubar, ada insiden sedikit, oknum-oknum yang coba melempar petugas pada saat itu. Mungkin yang viral juga termasuk ada anggota yang dilempar, anggota lantas di tol, kemudian juga ada kendaraan mobil lantas yang sempat kacanya pecah ya dilempar. Ini sudah berhasil kita amankan 20 orang. Ya, diamankan 20 orang, sekarang dilakukan pemeriksaan di Ditkrim Polda Metro Jaya. Dari ke-20 orang tersebut, hampir rata-rata adalah pelajar. Ya, hampir semuanya itu adalah pelajar, ada juga orang pengangguran sebagian besar. Jadi kalau kita lihat muatan yang demo adalah teman-teman dari mahasiswa, dari BEM, lain-lain. Ternyata yang ditangkap ini adalah pelajar pengangguran rata-rata. Jadi pelajar dan pengangguran yang belum kuliah sama sekali. Makanya ini masih kita dalami semuanya. Apakah mereka ini memang provokator, ada yang menunggangi atau segala, ini masih didalami oleh Krimum Polda Metro Jaya. Karena yang bersangkutan 20 orang masih kita lakukan pendalaman semua. Baik, kita akan mengikuti konferensi pers di Mabes Polri. Otomatis terdelete, ya, delete by system. Ini di di artikel 51. Kemudian di dalam artikel 68 itu bahwa file ini ada batas waktunya 5 tahun. Nah ini di artikel 68 ada 68 ini artikelnya. Ya, ini di sini disebutkan bahwa analysis file shall be created by the General Secretariat for an initial period not exceeding 5 years. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Kemudian jadi ada batas waktu ya untuk red notice ini. Kemudian tahun 2015 ada isu bahwa Joko Chandra muncul di mana? Di Papua Nugini, muncul di Papua Nugini. Dan kemudian pada tahun 2015 itu akhirnya Kadif Hubinter ya itu mengeluarkan surat kepada Dirjen Imigrasi ya tertanggal 12 Februari 2015. Ini ada di sini dikatakan bahwa mohon bantuan ya untuk memasukkan nama Joko Sugiharto Tjandra ke dalam DPO imigrasi ya dan melakukan tindakan pengamanan apabila terlacak lewat TPI itu. Jadi kenapa DPO? Ya karena sudah terdelete by system di tahun 2014 tersebut. Ini ya sudah ada. Makanya Pak Kadif Hubinter waktu itu tanggal 12 Februari 2015 mengirimkan ke Dirjen Imigrasi. Kemudian itu udah upaya Polri itu ya. Kemudian banyak teman-teman menyampaikan ada surat dari NCB lagi ya ke Dirjen Imigrasi tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Yaitu penyampaian penghapusan Interpol itu ya. Yang ditantangani oleh Set NCB. Jadi ini bukan penghapusan tapi penyampaian ya. Yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi ini adalah menyampaikan ini loh Pak Dirjen Imigrasi bahwa red notice atas nama Joko Chandra ini sudah terdelete by system
Marilah surat ini diterbitkan oleh ZNCB kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020. Itu di situ. Ya. Itu penyampaian seperti itu. Jadi ini bukan menghapus red notice, bukan. Itu ya. Ini bukan menghapus red notice surat yang dibuat oleh ZNCB ini, tapi menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi, ini loh sudah terhapus di Interpol, menyampaikan ke Dirjen Imigrasi, itu di situ. Karena ada delete by system tadi yang sudah jelas tadi di Interpol's rule of the processing of data, ya sudah jelas di sana. Itu sudah teman-teman ya di situ berkaitan dengan yang red notice. Jadi red notice ada batas waktunya di sana. Itu berkaitan dengan red notice yang selama ini mungkin teman-teman masih masih belum satu pemberitaannya di situ. Jadi sudah kami jelaskan mulai dari ke depan tadi. Ada tanya kan? Itu di tahun sini. Nah, nanti kita sampaikan lagi di situ, ya. Sampaikan lagi karena ini masih dalam proses, ya, dari proses itu. Di dalam berproses. Jadi gini, jadi memang ya namanya di Posdokes Mabes Polri itu kan banyak yang melakukan rapid, ya. Jadi tiap hari itu banyak ada orang yang datang ke sana untuk melakukan rapid test di sana. Dan kebetulan waktu itu juga ada dua orang yang datang ke Rumah Sakit Keramat Jati, kemudian diterima oleh dokter, ya, dan kemudian dilakukan tes rapid, hasilnya negatif, dan kemudian orang itu menunjukkan bahwa atas nama Joko Chandra, akhirnya diketik lah, itu kan tidak menunjukkan KTP, ya, itu karena di situ ada kemarin sudah saya sampaikan ada BJPPU yang mendampingi, ya, di sana itu. Oke, ada lagi? Kami juga ada informasi artis Raffi Ahmad mendapat tawaran menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Namun suami Nagita Slavina itu masih akan mempertimbangkan pinangan dari Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sekali ini ada my brother, Parapsel. Tawaran menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan disampaikan Siti Nur Azizah yang akan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi Ahmad. Siti Nur Azizah datang bersama suaminya Rapsel Ali. Kan sekarang banyak artis mau jadi bupati, wakil gubernur, ya kan? Iya. Nah, sekarang Raffi. Daripada jauh-jauh kan tetangga tuh. Iya. Terjun ke arena politik bukan yang pertama kali untuk Raffi Ahmad. Saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, Raffi menjadi pendukung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Dan saat pemilihan Presiden tahun lalu, Raffi mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Mohon doanya nanti tawaran dari Bunda. Saya tuh udah tersanjung sekali, Bunda. Oh, terima kasih. Terima kasih, nanti saya ngobrol sama Nagita. Sebenarnya saya udah mau, Bunda. Cuman maulah menjadi pendampingnya Bunda, menjadi pendampingnya Bunda, anak seorang kiai besar Pak Abah Ma'ruf Amin, wakil presiden, dan bundanya juga kompetensinya luar biasa, dan suami bunda juga sahabat saya. Saya tuh udah mau nih, tapi apakah saya sudah siap atau belum? Di tengah kecenderungan perilaku memilih masyarakat yang belum rasional, popularitas masih menjadi magnet untuk mendulang suara pemilih. Kesamaan ideologi atau visi perjuangan yang sama bukan menjadi persoalan yang terlalu penting. Iya, Pak Kodari, kita kembali akan berdialog bersama dengan Pak Kodari.
Pak Kodari, ini selain Gibran, di Tangerang sendiri juga ada nama Raffi Ahmad begitu. Apakah memang di masyarakat kita ini peluang artis untuk maju atau terjun ke dunia politik ini memang masih dilirik oleh para politisi? Iya, pertama kalau artis itu kan pasti terkenal ya, pasti populer. Walaupun seberapa populernya tentu harus dicek lewat survei. Nah, cuman pengalaman saya, artis itu juga ada dua macam. Ada yang dipersepsi punya kompetensi dan kemampuan di dunia politik, dan karena itu kemudian mendapatkan elektabilitas yang bagus. Tapi ada juga yang terkenal tapi tidak dianggap punya punya karisma atau kompetensi di bidang pemerintahan, sehingga kemudian akhirnya dukungannya sangat kurang. Jangan lupa kalau kita bicara Tangsel sendiri, sebetulnya sudah ada pendahulu tuh temannya, bahkan temannya Raffi, namanya Andre Taulani. Andre Taulani itu pernah maju sebagai calon wakil wali kota, tetapi tidak berhasil atau gagal begitu ya, wakilnya Arsid kalau tidak salah waktu itu. Jadi sebetulnya untuk menggandeng artis atau tidak itu harus ada surveinya. Nah, saya ingat artis yang punya persepsi cukup kuat dalam dunia politik itu artinya punya elektabilitas, itu contohnya Rano Karno. Itu yang menjelaskan kenapa Rano Karno digandeng menjadi wakil bupati waktu maju calon bupati Tangerang, dan berhasil ya dengan Pak siapa waktu itu saya lupa ya. Kemudian bahkan digandeng menjadi wakil gubernur oleh Bu Ratu Atut untuk pemilihan gubernur Banten, dan dua-duanya berhasil begitu. Tapi tidak semua artis punya keberhasilan yang seperti itu. Ya, contohnya tadi Andre Taulani. Cuman lepas dari semua soal ini, menurut saya terlalu awal, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Raffi Ahmad serius. Kalau saya pada hari ini melihat ini lebih kepada gimmick-gimmick saja. Raffi Ahmad membantu anaknya Pak Maruf Amin untuk memperkenalkan diri begitu, untuk lebih dikenal di masyarakat. Kita tahu bahwa Raffi Ahmad adalah artis papan atas, di YouTube juga sangat populer. Jadi diharapkan dengan pertemuan, dengan video tadi, semua netizen yang kepo-kepo ini akan menjadi kenal dengan putrinya Pak Maruf Amin, dan itu adalah pengantar menuju elektabilitas di Kota Tangerang Selatan. Karena memang hemat saya ya, kelemahan dari putrinya Pak Maruf Amin ini adalah tingkat pengenalan atau popularitas yang masih sangat terbatas. Jadi Raffi Ahmad itu menjadi semacam jembatan lah bagi beliau untuk membangun popularitasnya. Tapi kalau ditanya pada saya ini serius atau tidak, saya mungkin 70%, 80% mengatakan tidak serius. Baik. Nanti kita lihat lagi ke depannya apakah benar-benar serius atau tidak begitu ya. Terima kasih Pak Kodari sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Thank you. Setelah Brigjen Pol Prasetyo Utomo, sejumlah petinggi Mabes Polri mulai terseret kasus Joko Chandra. Ini Sore akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.